salam buah kentang, sing jawab salam menai cepet kebayar utang. Rupane mah ake sing de utang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jambu biji, sing jawab salam menai cepet berangkat haji. Pengen Pak berangkat haji? Pengen Bu berangkat haji? Daftar durung? Sing durung daftar menai cepet bisa daftar. Sing wis daftar menai cepet berangkat, supaya bisa ngerasakaken ibadah ning Mekah, tawaf keliling Ka'bah, mengunjungi Jabal Rahmah, jarah ning Madinah, ngedoa supaya uli berkah, balik-balik ning kampunge sing dimana bakale maut husnul khatimah. Amin. Pengen tah mengkonon ku Bu? Bu ngantuk rupanya ibu-ibu ya. Sebalen maning kula haturaken salam karena ana siji hadis mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah iku ganjil, demen sing ganjil-ganjil. Nggih tah boten? Nggih tah boten? Sias malih kula ucapaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin alladzina yatamassakuna bil qur'anil mubin wa bi sunnati rasulil mustafa khairil alamin wa bi ijma'il ulama'il mahdiyyin wa bima qisa min khairatil mutaqaddimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin. Jerek Kanjeng Nabi, wong sing paling pelit iku ketika aran kula disebut tapi deke ora gelem maca sholawat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ashabal fadilah, para kiai kang kula mulyakaken, al mukarram al muhtaram Abah Kiai Haji Rifai, al mukarram al muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Halim, al mukarram al muhtaram guru kula Abah Kiai Haji Khairuddin lan kiai-kiai sing liyane, ustad-ustad sing liyane, para tokoh masyarakat, para tokoh kesepuhan sing dimana boten kula sebut sios persiose. Semoga boten ngurangi rasa hormat kula pribadi. Kang kula mulyakaken malih sahibul hajah, Ibu Ella lan Bapak Ibu Ella sing dimana khitanan tasakuran walimatul khitan anake sekaligus loro
Wih, luar biasa iki Pak. Biasanya masih di acara beda tanggal, beda bulan. Iki masih di acara sing dihitane langsung wong loro, siji bulan, siji tanggal. Padahal mah bisa ngundang maning tanggal engko, maksudnya makan konon ya. Iki mah jadi supaya kuehe langsung sekaligus kayaknya ungkongku. Iya. Puji syukur teruntuk Allah, salat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada haribaan baginda alam, proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan. Siapakah ia? Ia adalah manusia yang paling mulia. Dia adalah akhir para nabi. Dia adalah Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad. Yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah wahai Muhammad, udkur ya Muhammad, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat larangan dan perintah. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya perintah. Kalau kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 124 ini, banyak sekali ulama yang menafsirkan, di antaranya bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ada pula yang mengatakan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Ada pula yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah. Dan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan khitan. Dan ini dilakukan sempurna mungkin, sebaik-baik mungkin. Dan pada kesempatan malam ini kita bahas masalah khitan. Bahwasannya khitan adalah orang yang pertama kali dikhitan adalah yaitu Nabi Ibrahim. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwasannya zakara ba'dul fuqaha'i anna awwala man ikhtatana Ibrahimu minar rijali wa awwala man ikhtatana Hajaru radhiyallahu anha minal inasi. Bahwasannya Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali melaksanakan khitan, dan istrinya Siti Hajar itu perempuan yang pertama kali melaksanakan khitan. Maka khitan dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimanakah khitan itu? Dalam kitab Fathur Rahman Syarah Zubad Ibn Ruslan dijelaskan, al-khitanu wajibun alat zakari wal unsa. Khitan itu hukumnya wajib baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Bi ayyuqta'a satirul kamrati wahya al-kulfatu. Caranya memotong kulit kamroh. Apa itu kulit kamroh?
kulit kamroh adalah kuluh yang ada di barange laki-laki. Wa ma yaqa'u alaihil ismu, dan memotong sesuatu nama potong dari perempuan. Maka khitan hukumnya wajib bagi seorang laki-laki ataupun perempuan menurut madhab Syafi'i. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kewajiban seperti itu sebenarnya? Sebenarnya khitan itu adalah kewajiban penunjang. Penunjang bagaimana? Salat tidak akan sah kalau kita tidak bersuci. Salat tidak akan sah kalau kita tidak bersuci. Contoh simpel, saudara disuruh naik ke loteng, tapi saudara tidak disuruh carilah tangga. Maka adanya tangga itu menjadi wajib. Naiklah kamu ke atas loteng. Naik dari mana? Dari tangga. Maka adanya tangga itu menjadi wajib. Allah memerintahkan kepada kita, bersucilah kamu, wudulah kamu, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya? Maka harus dikhitan. Karena apabila seseorang sudah dikhitan akan bersih, akan suci, maka khitan menjadi wajib. Dalam kaidah dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut maka ada pula, maka wajib pula adanya sesuatu tersebut. Seperti saudara disuruh naik ke atas tangga, naik ke atas loteng, maka saudara naiknya dari tangga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu sekelumit tentang khitan. Banyak yang terjadi, perubahan-perubahan yang kita alami, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran. Ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekedar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga nggak ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Hadirin yang saya hormati, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita yakin mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa keluar rakyat dari kesulitan. Amin. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke atas permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, membentuk iman. 13 tahun beliau membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun beliau menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya.
Kalau saya yakin tiada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, Mbah Dukun gak dapat tempat. Betul? Betul? Ayo, lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, Allah tidak akan pernah miskin, dan Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Betul? Ngantuk? Ngantuk? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Betul? Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar, iman juga pegangan kita. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini masyarakat Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Betul? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita, jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan, sumber daya alam yang kita miliki harus digunakan sebesar-besar kemaslahatan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah, meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Jabatan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan terlepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru jelas.
Kalau harta terlepas dari keimanan, yang akan muncul konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah hanya untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pesan pertama saya, menghadapi zaman susah tetap jaga akidah. Menghadapi zaman susah tetap jaga akidah. Menghadapi zaman susah tetap jaga akidah. Jangan sampai embah dukun yang naik ke atas permukaan. Tiga 13 tahun misi Islam yang kedua adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan selain Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak mencanangkan apa yang mereka sebut sebagai bahwasannya manusia lahir itu sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak? Ya Bu? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Jaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Karena kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. Yuk berhitung yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa jadi berani?
karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang margina, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Yuk. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Bener orang iki? Hitungan. Yo hitung maning yo. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Hei, hei, hei. Maka kalau kita ini merasa ayam, yuk pulang ke kandang ayam, kumpul sama-sama ayam. Kalau ada ayam pulang kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga adanya walimatul khitan ini menjadi keberkahan. Apa yang dihajatkan tercapai dan terlaksana sampai akhir. Diberikan kelancaran semuanya. Amin amin ya rabbal. Sing divitane menaik jadi anak wong sing soleh. Karo-karone soleh. Karena lamun duwe anak soleh iku sesuatu amal sing bakal mual terputus sampai dina kiamat. Siji hadis nerangaken idza mata ibnu adama inqata'a illa min salah, inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika meninggal dunia ibnu Adam, anak Adam, manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Anak pembangunan masjid milu nyumbang senajan gope mah. Apa maning nyampe 50 mah? Apa maning lebih saking semono mah? Sodakoh jariyah. Lamun duit gope iku ditukukaken gona semen masjid, ditemplokaken ning tembok masjid sampai tembok iku utuh, terus ngejaluk ampura ning wong sing pernah sodakoh ning masjid iku. Ajari risi sodakoh mah sekalian sing gede supaya diganti nega gede. Iku sodakoh jariyah sing dimana mual bakal terputus. Sing keloro au ilmin yung tafa'u bihi, ilmu sing diambil manfaat. Entas ngaji jere kiyaine fardu wudu iku ananenem diingat tiba ya takang balik takang lawang. Fardu wudu ananenem, fardu wudu ananenem, fardu wudu ananenem. Seminggu maningnya kepenak malam Jumat, sing pertama iku niat, sing pertama iku niat, sing pertama iku niat, terus seminggu sini. Ilmu sing diambil manfaat terus bakal ngalir
wong sing ngemaine bakale ulih pahala, wong sing ngamalakene bakale ulih pahala. Sing katelu awaladin sholihin yad'ulahu, anak sing soleh ngedoakaken ning wong tuane. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Terus ngedoa anak yang mengkonon setiap bengi. Iku pahala sing ngalir. Dua anak sing soleh. Premen carane dua anak sing soleh. Bu, premen carane dua anak sing soleh. Premen pondokaken, sekolahaken supaya ngerti bahwasane ketika engkau suwe-suwe mah lawas, ya ta, suwe-suwe malah lawas ning pondok engkau gak ngerti, menaitah jadi anak sing soleh. Ajak kapok-kapok, namun mondokaken anak. Apa maning ketika engkau wong tuane laka, sapa sing arep ngajini, sapa sing arep nahlili, sapa sing arep ngehadiahi, lamun misalkan anaknya iku ora bisa apa-apa. Ketika anaknya dipondokakan balik sing pondok, acara haulan abahe, maca Quran, maca surat Yasin, maca kulhu, maca palak binas, ning kono terus pahalane ngalir sampai dina kiamat, sing dimana anak iku ngedoakaken ning wong tuane. Menai sing dihitan iki jadi anak sing soleh, berbakti ning wong tuane, didawakaken umure, dilapangaken milik rizkine, dikabulaken cita-citane, sing berbakti ning negara, sing berbakti ning agama, sing berbakti ning nusa lan bangsa. Semongko saos saking kula, kulang lebihe kula ngenda dihampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.